Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Balikis Nabila dari LPL Batch 4. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan untuk ujian tengah semester saya pada mata pelajaran Introduction to MIPA dengan dosen pembimbing Momega Mulyani Maharani, SPD MPB. Yang pertama, introduction. BIPA adalah singkatan dari Bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu program pembelajaran yang dirancang khusus untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing yang bukan penutur asli. Program BIPA tidak hanya mengajarkan aspek kebahasaan seperti kosakata, tata bahasa, dan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, tetapi juga memperkenalkan budaya Indonesia sebagai bagian penting dari proses pembelajaran. Tujuan BIPA adalah untuk membantu penutur asing berkomunikasi dengan baik dalam konteks sosial, akademik, maupun profesional di Indonesia. Adapun beberapa hal yang perlu disiapkan, yang pertama adalah pemahaman kebutuhan siswa. Pemahaman kebutuhan siswa meliputi latar belakang siswa seperti usia, tujuan pembelajaran, bahasa ibu, dan juga apa hal yang memotivasi untuk belajar bahasa Indonesia. Dan juga untuk mengetahui kemampuan awal bahasa Indonesia. Kemampuan awal dan pemahaman kebutuhan siswa ini dapat digunakan untuk merancang pembelajaran RPP atau lesson plan. Tujuan menyusun rencana pembelajaran agar bisa menentukan target, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta kita jadi tahu pembelajarannya dari pemanasan hingga penugasan. Kemudian, yang perlu disiapkan adalah materi dan media ajar. Adapun materi yang dapat diajarkan seperti kosakata, tata bahasa, ataupun ungkapan sehari-hari. Kemudian ada materi budaya seperti sapaan harian, kebiasaan, adat, makanan, dan norma sosial. Adapun teks dialog yang otentik sesuai dengan kebutuhan siswa. Media ajar juga dapat dipersiapkan seperti PPT yang menarik, gambar, video, audio, kartu kosakata, flashcard, atau komik sederhana. Juga bisa menggunakan platform pembelajaran daring seperti Quizizi, Kahoot, atau Padlet. Kemudian setelah materi dan media ajar dipersiapkan, untuk mengetahui sudah sampai mana kemampuan siswa, kita bisa mempersiapkan bagaimana sistematis penilaian untuk evaluasi pembelajaran. Kita dapat eh, mempersiapkan untuk pretest untuk mengukur kemampuan awal siswa, adapun evaluasi formatif keseharian seperti latihan ataupun tugas dan kuis, evaluasi sumatif, tes akhir, proyek ataupun presentasi, dan juga mempersiapkan rubrik penilaian keterampilan bahasa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia itu sendiri, yaitu pengajar, bagaimana penguasaan metode dalam menyampaikan materi pada BIPA. Yang pertama, yang pertama adalah persiapan diri sebagai pengajar itu sendiri, penguasaan bahasa Indonesia yang baku dan ragam non baku, pengetahuan budaya Indonesia yang relevan bagi penutur asing, kemampuan memberikan instruksi yang jelas dan sederhana. Adapun metode yang dapat disampaikan oleh para pengajar seperti menggunakan communicative language teaching, pengajaran berbasis tugas, role play, dialog, guide practice atau simulation, dan pendekatan berbasis budaya. Dan terakhir adalah sumber belajar tambahan ketika siswa sedang tidak di kelas atau sudah tidak di kelas lagi. Kita juga bisa menyarankan untuk menggunakan modul BIPA dari Kemendikbud, video pembelajaran yang berbahasa Indonesia, dan kamus digital maupun aplikasi pendukung seperti Lingo, Duolingo, dan Quizlet. Pentingnya persiapan seperti yang telah saya siapkan, itu penting untuk mendukung proses belajar BIPA. Analisis kebutuhan diperlukan agar sebagai pengajar mengetahui tujuan dan kemampuan awal siswa. Rencana pembelajaran membantu teks berjalan lebih teratur dan sistematis, materi dan media yang sesuai membuat siswa lebih mudah memahami bahasa dan budaya Indonesia. Penilaian dan evaluasi itu juga dibutuhkan untuk melihat perkembangan mereka dan juga cara pengajar. Selain itu, saya juga perlu mempersiapkan diri agar dapat menjelaskan materi yang jelas kepada penutur bahasa asing. Persiapan yang baik akan membantu proses belajar mengajar menjadi lebih terarah, efektif, dan membuat siswa lebih mudah memahami pelajar yang diberikan.
Selain itu, persiapan yang matang juga membuat pengajar lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai kesulitan yang akan ditemui saat pembelajaran BIPA. Sebagai pengajar BIPA, adapun ketidaksiapan untuk mengajar BIPA ada 2. Yang pertama, keterbatasan pengalaman pengajar, itu keterbatasan pengalaman saya dalam mengajar BIPA. Saya merasa belum sepenuhnya siap karena pengalaman mengajar penutur bahasa asing masih terbatas dan pemahaman saya tentang budaya Indonesia serta mendalam juga perlu ditingkatkan. Kemudian, keterbatasan saya untuk menyusun materi BIPA yang berjenjang, saya belum terbiasa menyusun materi BIPA yang sesuai level kemampuan siswa asing. Adapun ketidaksiapan untuk mengajar BIPA ini membuat saya merasa perlu lebih banyak latihan, pembiasaan, dan penguasaan konteks budaya sebelum benar-benar mengajar BIPA. Beberapa kesulitan yang akan saya hadapi sebagai pengajar BIPA, yang pertama yaitu perbedaan karakteristik tata bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menuntut penyesuaian strategi penjelasan karena banyak konsep linguistik bahasa Indonesia yang bersifat kontekstual dan tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Inggris. Kemudian integritas unsur budaya Indonesia. Dalam pembelajaran BIPA menjadi tantangan sebab penyampaiannya tidak hanya bersifat informatif tetapi juga harus disampaikan secara pedagogis agar dapat dipahami oleh penutur asing dengan latar budaya yang berbeda. Kemudian keragaman profil pembelajaran BIPA meliputi latar belakang bahasa, motivasi, dan tujuan belajar, membutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu perbedaan pendekatan pedagogis antara pengajar bahasa Inggris dan BIPA menuntut saya untuk mempelajari metode, teknik, serta jenis aktivitas yang lebih sesuai dengan kebutuhan pembelajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Adapun itu tadi penjelasan saya mengenai BIPA. Terima kasih telah mendengarkan. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.